Oh yang itu si tukang tipu. Tapi ya yang dilakukan Medina sih memang tidak benar ya, dan tidak pantas untuk jadi contoh masyarakat gitu. Dan kalau dibiarkan kayak dulu tuh makin banyak korbannya. Tapi saya senang banget sih dengan hasilnya seperti itu. Nggak puas, bingung pengacaranya mana, kok nggak dampingin dia gitu. Preskon sendiri, jadi kok jadi sendirian sih, lagi musuhan apa lagi RDR atau lagi social distancing sih. Jauh-jauhan. Ya tanyain aja sama pengacaranya apa yang dia kemarin ngomong itu benar apa enggak, atau karangan dia aja. Soalnya kan kalau misalkan dilihat dari omongannya kemarin bipolar tingkat tinggi, itu kan terbukti nggak benar. Terus belum lagi omongannya dia yang ngomong katanya mau LP-in saya lah, katanya kliennya apa segala macam. Itu benar apa enggak yang keluar dari mulut pengacara itu gitu. Apakah dia konvers seizin dengan si MZ-nya atau tidak gitu. Tanya dong ke si abang. Mana dia? Itu ada kliennya loh sendirian. Masa diem aja? Sembarangan kamu dia nggak kerja. Dia tuh kerjanya satu, preskon. Jangan sembarangan ngomong kamu. Itu abang tiap hari preskon. Emang kamu nggak lihat? Di mana-mana loh. Jadi kerja ya, yang saya lihat tadi kan kagak sendiri. Iya. Preskon termasuk kerja tahu Mbak. Iya, sama kerjain kalian juga kan? Waduh, nggak tahu deh ya. Kalau entah pansos, entah hobi, saya juga bingung sama dia ya kan. Kalau misalkan ditanyain apa juga nggak ada ngomongin masa hukumnya, intinya apa juga nggak ngerti. Kayak kemarin juga saya nonton wawancara yang di Zoom itu, saya nonton berkali-kali masih nggak ngerti juga. Sampai kaliannya nanya, jadi intinya apa bang? Kalian aja bingung, gimana gue? Intinya apa bang? Gitu, intinya SH-nya di mana? Gitu aja, satu pertanyaan aja, jawab dong. Itu jangan diputer-puter mulu. Kasihan baterai wartawan, handphonenya pada lobet dengan abang. Puas dong, kan saya bilang saya percaya dan saya bilang nggak percuma lapor polisi gitu. Saya bangga banget sama polisi Indonesia, hidup Polri. Ya sampai dapat efek jerah lah. Itu ya nggak tahu sampai dia dapat efek jerah, sampai dia dapat pencerahan menurut gua. Tapi kalau misalkan dia seumur hidup nggak dapat pencerahan, ya udah seumur hidup aja menurut gue. Iya. Ya itu kan nanti kan akan didatangkan oleh dokter ahli dari polisi gitu. Tadi kan tapi ditanya kan sama kalian sehat nggak? Saya dengar sehat katanya. Sehat. Sehat nggak sehat? Kayak mana sih itu gue bingung deh. Makanya bang kayaknya didampingi biar nggak salah ngomong. Masa kayak nama pengacara omongannya beda? Emang nggak ini ya, nggak briefing? Iya. Tapi ada kecurigaan nggak sih Bang Rasman nggak datang? Siapa sih yang nggak curiga sama dia? Semua juga curiga. Semua juga curiga sama dia. Menurut saya semua juga curiga. Bingung lah. Habis ditanya apa nggak pernah jawab. Bingung. Kalau seandainya lo ketemu Medina sekarang, apa yang lo lakukan? Ya. Ucapkan, lakukan. Ku peluk. Nah, dipeluk balik nggak ya? Tapi pasti peluk. Sabar ya, Cong. Sabar ya, Cong. Memang ini udah jalan Tuhan. Gitu. Iya. Dan ini adalah karmamu terhadap Cendi menurut gue. Ingat Cendi nggak, mantan istri si Lukman yang gue laporin? Menurut gue itu adalah karma gitu. Yang karena yang dilakukan sekali lagi terhadap mantan istri si Lukman menurut gue parah. Semangat ya Cong di dalam. Dulu kan dia bilang dia mau kirimin saya Indomie, ya kan ya? Nanti saya kirimin pop mie. Iya, saya pasti mau jenguk dia. Penghinaannya dia, pelecehannya dia secara verbal yang dilakukan di depan umum dan menjadikan itu sebagai bahan lelucon, dan saya tidak terima sebagai wanita. Martabat saya telah direndahkan sama dia gitu. Banyak pertanyaannya, nggak ngitung lah. 3 jam. Saya serahkan ke polisian. Kita harus percaya sama kepolisian Indonesia. Lihat dong MZ, hebat kan polisi Indonesia. mungkin apa yang paling nggak bisa? Pelecehan verbal yang dilakukan terhadap saya dan seluruh kaum Indonesia, seluruh kaum wanita di Indonesia. Karena kalau misalkan dibiarkan omongan-omongan seperti itu, takutnya warga Indonesia akan menganggap wajar omongan pelecehan seperti itu. Apakah Mbak mau dibilang bongkar mesin? Apakah Mbak mau bagian tubuh Mbak dihina? Tidak mau kan? Makanya harus diberi pelajaran gitu, biar tidak dicontoh. Karena kan yang dia ini kan dia merasa public figure ya. Dia kan masa public figure, padahal menurut saya dia public enemy, ya kan? Tapi kan omongan dia kan ditonton oleh masyarakat luas. Dan abang mesti ingat, fans saya banyak bocil, karena saya dari TikTok kan. Ditonton, jadi harus disaring omongannya. Masa kayak ginian aja mesti saya ngajarin sih? Saya kan cuman tukang bunga. Masa saya lebih bisa ngomong dibandingin abang? Saya pembela kebenaran dan keadilan, ya pasti saya menurut keadilan lah. Karena yang diomongin tidak pantas dan dampaknya ada di saya, gitu. Dampak secara sosial dan menjatuhkan menjatuhkan psikis dan
martabat saya dan keluarga saya gitu. Tapi apakah saya harus nangis-nangis depan kamera? Enggak. Setiap orang mengatasi traumanya beda-beda. Inilah saya memilih untuk menjadi wanita yang tegar dan akan saya hadapi sendiri gitu. Dan saya tidak akan takut dan saya tidak akan meneteskan air mata, tapi saya akan hadapi. Omongan-omongan yang keluar dari mulutnya itu tidak menjadi wajar untuk orang lain gitu, karena ya dia tuh harusnya pengacara ya, harusnya dia mengerti undang-undang TPKS itu, harusnya mengerti, dan baru disahkan memang sejak 9 Mei kemarin gitu. Masa abang nggak tahu sih? Gimana sih sekolahnya, gimana sih bang? Nanya nih bang. Kalian udah tanya belum sekolah hukumnya di mana? Udah tanya belum? Tanya kali. Nih, dari kemarin kan gue nonton juga tuh konversinya kan, yang Zoom sama kalian. Ditanyain, dia malah ngomongin tentang S2-nya, S3-nya, S1-nya. Bukan itu bang yang kita tanya, bang sekolah hukumnya di mana? Ijazahnya mana? Gitu, kita kan mau tahu. Apalagi adik kan mau ambil paket C, mau jadi ini juga, pengacara. Pengen tahu sekolah hukumnya di mana. Udah gue kasih taruh dalam satu USB. Barang bukti tambahannya. Saya nggak gregetan, saya orangnya nggak pernah emosi apa segala macem. Cuman yang dilakukan memang tidak pantas di muka umum itu. Terlebih lagi juga dengan keributan dia tidak buat karena sudah mengesahkan masyarakat itu. Dan semua orang disomasi sama dia, semua orang dilaporin. Gue bingung, bekas kliennya disomasi semuanya. Itu kan kasihan kali bang, terutama yang dilakukan terhadap Bang Samsul ya. Memang aja gue tanya, dia Bang Samsul kurang hancur apa hidupnya? Ya kan sudah bayar, sudah menyerahkan kewajibannya, sudah menyelesaikan. Terus dia gitu tetap aja dia minta iPad lah buat anaknya apa segala macam, sampai jual gelang istrinya ya kan. YouTube saya nonton deh. Terus dia gitu masih aja disomasi juga, masih aja dilaporin juga. Di mana nurani abang mau merusak hidup Samsul sampai mana lagi? Terus dia gitu kemarin si Iklim Hakim juga ya, bekas kliennya. Masa bekas kliennya mau bunuh diri dia ngomongin sih? Itu kan rahasia klien, nggak boleh kan. Klien katanya kan psikisnya lagi terganggu. Masa diomongin depan umum mau kemarin hampir bunuh diri ya? Ada kan, baca kan di postingan Instagramnya, itu kan rahasia klien, jangan lah kayak gitu. Habis itu minta hadiah lagi ya? Ya ampun bang, jangan lah kayak gitu. Nanti klien takut pakai pengacara. Nah makanya nih ya, buat seluruh advokat Indonesia, masa ya didiemin? Ini menurut Dennis nih ya, sebagai dari kacamata tukang bunga, nanti akan ada dampak orang takut pakai pengacara. Kalau misalkan ahli hukum seperti Bang Rasman ini didiemin, nggak ada teguran dari kalian gitu. Efek jerahnya menurut gua orang seperti itu harus dikasih efek jerah. Karena kita kan sudah bertanya berkali-kali, dan gue lihat dari wawancara kalian ke dia tuh tidak ada perasaan bersalah sama sekali, malah makin ngotot, malah makin nantangin, dan makin sok power gitu. Terutama dia bilang katanya dia bisa perintahin LP aku ditanganin di mana, jangan di Mabes Polri tapi di Sumut aja. Kok bisa gitu? Nggak boleh kan dia minta polisi. Emangnya siapa? Sepowerful apa sih abang itu? Takut loh aku. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.